pergi di Indomaret membeli Indomie. Di jalan bertemu Pak Putu. Kami buka presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, jika semua sehat, pada kesempatan kali ini kelompok saya, Capai Kira, akan mempresentasikan tentang siklus batuan. Presentasinya akan dilakukan oleh Jihan. Jihan, kami silakan. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farma Fagra. Lanjut ya. Nama saya Jihan Kartika. Saya Revaina Lestari. Saya Muhammad Alawi Husin. Saya Muhammad Arif Musyifa-Kori. Saya Aris Kiramadana. Baik, presentasi dimulai oleh Jihan. Yang pertama adalah istilah di geografi. Tenaga endogen dan tenaga eksogen. Eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang bersumber dari luar, yakni tenaga air, angin, sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup. Sumber-sumber tenaga eksogen tersebut dapat dikelompokkan dari tiga, yaitu lapisan atmosfer, air, dan makhluk hidup. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Sedangkan endogen ialah suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini mampu menggerakkan kerak bumi, baik kerak benua ataupun kerak samudera. Tenaga endogen mempunyai sifat membangun karena mampu membentuk suatu lipatan dan patahan pada kerak bumi yang sehingga muncul pegunungan dan perbukitan. Selanjutnya adalah sedimen. Sedimen adalah pecahan-pecahan material yang umumnya terdiri atas uraian batu-batuan secara fisis dan secara kimia. Selanjutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui tekanan dalam kerak bumi. Lalu yang selanjutnya adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit luar bumi yang tersusun atas batuan dan mineral dengan ketebalan rata-rata 1100 km. Litosfer dari bahasa Yunani yaitu litos yang artinya batuan dan sfera yang artinya lapisan. Selanjutnya adalah lava. Lava adalah magma yang mencapai permukaan bumi. Lava adalah lelehan magma yang mengalir keluar dari kawah gunung berapi ke permukaan bumi. Baik, cukup segitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dada. Baik, selanjutnya adalah lava. Lava adalah selanjutnya adalah batolit. Batolit adalah sebuah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma karena akibat penurunan suhu di dalam gunung api. Dan selanjutnya seisme. Seisme merupakan guncangan secara tiba-tiba yang disebut dengan gempa bumi. Proses seisme itu begini. Ketika ada aktivitas tenaga endogen di dalam bumi, seperti aktivitas vulkanik, tenaga tektonik, dan gempa rusuhan. Selanjutnya antiklin. Antiklin merupakan struktur geologi berupa lapisan-lapisan batuan sedimen atau batuan metamorfosis yang condong ke atas. Selanjutnya adalah lahar. Lahar adalah aliran meteorit vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Lahar adalah aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Selanjutnya adalah seismograf. Seismograf adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur gempa atau getaran yang terjadi di permukaan bumi. Selanjutnya pedosfer. Pedosfer adalah lapisan tanah yang menempati bagian paling atas lapisan dari litosfer. Pedosfer adalah
Selanjutnya erupsi. Erupsi secara singkat adalah proses pelepasan material yang berasal dari gunung api. Material tersebut bisa terbentuk dari letusan dan non-letusan serta merupai lava, gas, abu, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif. Selanjutnya yaitu adalah magma. Magma merupakan batuan cair yang terletak di dalam kamar magma di bawah permukaan bumi. Lalu yang terakhir ada delta sungai. Delta sungai adalah kuala adalah endapan di muara sungai yang terbentuk ketika air sungai bertemu dengan perairan lain yang memiliki arus lemah atau diam, seperti antara perbatasan sungai dan laut. Aliran air dengan kelajuan rendah tersebut tidak mampu membawa sedimen dari sungai sehingga sedimen mengendap di muara. Untuk penjelasan sedimen tadi sudah ada di pengertian yang kedua. Beberapa istilah yang telah kami jelaskan yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Di bagian pertama, sedimen, vulkanisme, litosfer, lava, bakterioseisme, antiklin, lahar, seismograf, pedosfer, erupsi, magma, dan delta atau delta sungai. Dilanjutkan oleh Reva. Halo semuanya. Selanjutnya saya akan membahas lapisan bumi. Yang pertama, kerak samudra. Pertama-tama kalian tahu nggak sih apa sih kerak samudra itu? Makanya saya di sini mau jelasin nih. Kerak samudra adalah kerak yang terbentuk dari magma yang keluar dari pematang tengah samudra. Umumnya kerak samudra terdiri dari batuan beku granitis, batuan metamor, dan batuan sedimen. Tebal kerak ini adalah 5-10 km. Wah, tebal banget gak sih? Di kerak ini terdapat lapisan silisium dan aluminium yang bertebal 65 km. Nah, sekarang tebal nggak? Tebal kan pastinya. Kerak benua adalah lapisan batuan beku, sedimen, dan batu metamor yang berbentuk benua dan daerah dangkal dasar laut di dekat pantai, yang dikenal paparan kontinental. Tebal kerak ini adalah 20-70 km. Lapisan silisium dan aluminium memiliki tebal 35 km. Selanjutnya, mantel atas adalah lapisan yang terdiri atas batuan yang meleleh atau berbentuk seperti pasta karena suhunya yang cukup tinggi. Selubung inilah yang menggerakkan kerak bumi atau lempeng tektonik. Lempeng ini bersuhu 1300-1500 Celcius. Mantel bawah lapisan adalah wilayah di dalam bumi yang berada di bawah mantel atas. Tekanan pada mantel ini sangat besar daripada mantel atas, jadi mantel bawah kurang kental dan memiliki suhu 1500-3000 Celcius. Inti luar adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km. Terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas inti, dalam dan bawah mantel. Suhu di daerah ini sekitar 3900 Celcius. Inti dalam adalah bola panas dan barat dari besi yang memiliki radius sekitar 1220 km. Suhu ini di inti dalam adalah sekitar 4800 Celcius dengan tekanan hampir 3,6 juta atmosfer. Litosfer. Lapisan tanah memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya, tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah, terdapat tanah dengan struktur yang lebih keras, dan pada lapisan selanjutnya tersusun dari bebatuan. Dengan demikian, tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan yang berbeda. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam arti yang luas,
Litosfer juga berarti seluruh bagian padat yang ada di bumi, termasuk intinya. Struktur padat di bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kerak bumi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerak benua, yaitu kerak bumi yang berada di daratan. Yang kedua, kerak samudra, yaitu kerak bumi yang berada di dalam laut. Struktur yang kedua yaitu mantel bumi yang terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Struktur padat di bumi yang ketiga yaitu inti bumi yang juga terbagi menjadi 2, yaitu inti luar bersifat cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat namun menyerupai padatan. Berdasarkan itulah video penjelasan tentang kerak bumi atau lapisan bumi tadi. Selanjutnya itu adalah tentang siklus batuan yang akan dilanjutkan oleh Jihan. Baiklah, sebelum kita mulai pada siklus batuan, sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu siklus batuan. Siklus batuan adalah proses pembentukan batuan yang terus mengalami perubahan dari magma yang beku menjadi batuan beku, lalu batuan sedimen ke batuan metamorf dan menjadi magma seperti semula. Baiklah, mari kita tonton dulu videonya. Rock cycle adalah konsep dasar dalam geologi untuk menggambarkan transisi waktu melalui waktu geologi di antara 3 jenis batuan utama: batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Rock cycle adalah ilustrasi yang menjelaskan bagaimana ketiga jenis batuan saling terkait satu sama lain dan bagaimana proses berubah dari satu jenis ke jenis lainnya. Batuan beku merupakan batuan di mana berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan. Berdasarkan tempat pembekuannya, saat siklus berlangsung, batuan beku dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah batuan beku dalam. Merupakan batuan beku di mana saat siklus berlangsung, tempat pembekuannya berada jauh di dalam permukaan bumi. Proses pembekuannya sangat lambat, contohnya seperti granit. Lalu ada batuan beku porok. Merupakan batuan beku di mana proses pembekuannya berada dekat dengan lapisan kerak bumi, contohnya seperti diorit. Yang ketiga adalah batuan beku ruang. Merupakan batuan beku di mana tempat pembekuannya berada di permukaan bumi. Prosesnya sangat cepat sehingga dapat terbentuk kristal, contohnya seperti basalt dan andesit. Saat siklus mengalami pelapukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca, kemudian diangkut oleh tenaga alam seperti air, angin, atau gletser dan diendapkan di tempat yang lebih rendah, maka akan terbentuk batuan sedimen. Menurut proses siklusnya, batuan sedimen dibagi menjadi 3. Batuan sedimen plastik hanya mengalami proses siklus mekanik tanpa mengalami proses kimiawi, dikarenakan tempat pembentukannya masih sama susunan kimiawinya, contohnya seperti breksi dan batu pasir. Kemudian ada batuan sedimen kimia, di mana batuan ini terbentuk mengalami proses kimiawi, jadi batunya hanya mengalami perubahan susunan kimiawinya, contohnya seperti arit dan gipsum. Batuan sedimen organik, di mana batuan ini pada proses siklus pengendapannya mendapat pengaruh dari organisme lain seperti tumbuhan, atau bisa dikatakan menjadi pengaruh organisme pada siklus pembentukannya, contohnya adalah kamping dan batu bara. Adanya penambahan suhu, penambahan tekanan, dan campuran gas yang terjadi secara bersamaan pada saat proses pembentukan batuan, maka akan menjadi batuan metamorf. Jenis-jenis batuan metamorf diantaranya batuan metamorf kontak, merupakan batuan yang terbentuk karena adanya peningkatan suhu tinggi dan letaknya dekat dengan dapur magma, contohnya seperti magma. Batuan metamorf dinamo merupakan batuan yang terbentuk karena adanya tekanan tinggi, contohnya adalah skis. Batuan metamorf neumatolit merupakan batuan yang terbentuk karena adanya peningkatan suhu tinggi dan tekanan yang tinggi, contohnya adalah gneiss. Baiklah, kalian semua sudah melihat videonya bukan? Sudah. Nih, kita tes ya siapa yang memperhatikan video dengan baik.
minimal 3 dapat hadiah. Ayo. Siapa yang mau jawab? Boleh dipilih yang mana? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kalau saya maju duluan. Yang itu Yang mana maju? Boleh maju. Tepuk tangan dulu untuk Wahyu. Oke. Kurang satu lagi. Oke. Satu lagi. Ayo. Aisyah tadi. Sudah dijawab. Oke. Yang 3 tadi yang sudah dijawab kita tutup. Ada lagi yang mau jawab? Yang lain? Si sampel. Ya. 5. Sisa 5 lagi. Sisa 5 lagi. Ayo kalau benar semuanya 5 Kalau dapat bisa 2. jawab 5 ya. Oh, dapat 1. Yang besar. Yang bisa jawab semuanya sisa 5 terakhir. Jauh, dapat botol kan? Kalau bisa. 5-5-nya. Ya, 5-5-nya. Kalau mereka Ini pencairan. ya, Ini batu metapol. ya, Ini erosi. Ya. ya, 2 lagi. 2 lagi. Yang mana lagi? Ini Batu. Batu apa? Tapi nggak pakai celana. Dua sisanya dapat teh botol. Ayo, dua. Nah, Fauzia silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk Fauzia. Batu. Yang ini sama yang ini. Tidak, yang kiri yang dia macam. Oh. Baiklah. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita ada buat quiz. Silakan buka gaun. Silakan buka gaunnya. Pemenang yang dapat hadiah cuma 3 teratas. Oke, makasih. Mohon pakai nama asli. Ya. Apakah udah? Sama. Satu orang satu. Kalau kalian kelompok 2 gimana hadiahnya? Mau dibagi 2? Apa itu? Apa passwordnya? Oh iya ini dia. Oh dia mau kabut dulu. Bacaan apa gitu? Itu kita cari topik. Rela silakan masuk. Kita menyiapkan apa? Ini dua. Yang ganteng. Ayo lagi. Yang soalnya kita. Jadi 28 kali Ayo, masuk. jadi 48 bulan ditambah itu merek. Tolong nol lah sih. Ayo, masa dari bulan masuknya
Makanya lihat dulu soalnya. Ini nggak mau hadiahnya. Iya. Untuk yang juara 3 dapat yang besar oleh kecil. Juara 2 dapat yang besar sama yang besar. Nah, kalau juara pertama yang besar sama yang Aduh, masih dikit nih. Ada kalau yang ada sinyal bisa masuk ke spot di gaming. Passwordnya selamat 123 kecil mah. Ini gaming. Ya ini udah disediain hotspotnya. Gimana Pak? pause dulu Pak. Pause dulu ya Pak. Pause. Ya, sudah pause. Iya.